Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nuraini, Rizky Agnestina, Erlinda Ardelia, dan saya sendiri, Dila Putriwiana, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Disclosure. Langsung saja ke materinya. Disclosure dan pasar modal. Disclosure merupakan penyajian informasi yang diperlukan bagi terlaksananya operasi optimum pasar modal yang efisien. Interpretasi oleh SEC menyiratkan bahwa disclosure mempunyai dua aspek, yaitu disclosure protektif dan informatif. Disclosure protektif berkenaan dengan proteksi terhadap investor yang tidak canggih dari perlakuan yang tidak adil atau fair, sedangkan disclosure informatif berkenaan dengan penyajian informasi yang bermanfaat untuk tujuan analisis investasi. Disclosure berkembang seiring dengan perkembangan akuntansi. Standar dan praktik akuntansi dipengaruhi oleh tipe sistem hukum, tipe rezim pelaporan, sifat pasar modal, dan faktor lainnya. Perbedaan antara disclosure nasional disebabkan oleh perbedaan pengaturan korporasi dan pengaturan keuangan. Di Amerika Serikat dan Inggris, serta negara-negara Anglo-Saxon yang lain, pasar ekuitas sangat berkembang dan memberikan pendanaan bagi sebagian besar korporasi. Disclosure publik sangat berkembang di negara ini seiring dengan perkembangan akuntabilitas perusahaan kepada publik. Sedangkan di banyak negara yang lain, misalnya Prancis, Jerman, Jepang, dan sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, kepemilikan saham sangat terkonsentrasi, sehingga pada pasar-pasar ini disclosure publik kurang berkembang dan kemungkinan terjadi perbedaan mengenai jumlah informasi antara yang diberikan kepada kreditor dan investor dibanding dengan yang diberikan kepada publik. Disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi menjadi transparan. Dalam perspektif internasional, transparansi diukur sebagai kombinasi dari faktor-faktor terkait dengan perusahaan tertentu yang terkait dengan masing-masing negara yang faktor-faktornya bersangkutan. Investor merupakan pemakai laporan keuangan eksternal yang tidak mempunyai akses inside information, yang berarti terdapat asimetri informasi, yaitu tidak semua kelompok pemakai laporan keuangan atau pemangku kepentingan mempunyai informasi yang sama. Padahal, investor merupakan sumber modal pasar modal yang berorientasi pada investor, dan informasi tersebut diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, transparansi korporasi adalah sangat penting, karena dengan transparansi maka semua pemangku kepentingan, terutama investor, mempunyai informasi yang sama, yaitu informasi yang lengkap sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang berkualitas sehingga pasar modal dapat beroperasi secara efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer tergerak untuk mendisklose sebagian dari informasi yang tidak dimiliki pihak eksternal secara sukarela. Keuntungan untuk memberikan disclosure tersebut dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah, meningkatnya minat para analis keuangan dan investor terhadap korporasi yang bersangkutan, meningkatnya likuiditas saham, dan semakin rendahnya biaya modal. Disclosure tersebut meliputi petunjuk mengenai bagaimana korporasi dapat menguraikan dan menjelaskan potensi investasi korporasi kepada investor. Karena investor di seluruh dunia semakin menuntut informasi yang lebih rinci dan tepat waktu, tingkat disclosure sukarela menjadi lebih tinggi, baik di negara yang pasarnya sedang berkembang maupun yang pasarnya sudah maju. Tetapi, pelaporan keuangan dapat merupakan mekanisme yang tidak sempurna untuk berkomunikasi dengan para investor jika disclosure yang disajikan tidak sesuai dengan kebutuhan investor. Disclosure regulatori merupakan disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang atau regulator. Untuk melindungi investor, kebanyakan bursa sekuritas menerapkan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar modal. Bursa ini ingin menjamin bahwa informasi tersebut yang diperoleh investor cukup memungkinkan mereka untuk mengevaluasi prospek dan kinerja korporasi. Standar disclosure di Amerika Serikat dipandang sebagai yang paling ketat. Pada regulator pemerintah,
dan pasar saham biasanya menuntut korporasi asing yang listing atau terdaftar di bursa untuk diberikan informasi keuangan dan non-keuangan hampir sama dengan yang dituntut terhadap korporasi domestik. Biasanya korporasi yang terdaftar mempunyai fleksibilitas sehubungan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang mereka gunakan serta luasnya disklosur. Di banyak negara, korporasi asing yang terdaftar harus memberikan kepada bursa saham semua informasi yang disampaikan kepada publik, didistribusikan kepada investor, atau disampaikan kepada regulator di pasar domestik. Tapi banyak negara dan tidak melaksanakan tuntutan ini. Praktik, disklosur, dan pelaporan. Praktik disklosur laporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disklosur regulatori dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Untuk masing-masing negara, regulasi disklosur sangat bervariasi untuk berbagai bidang, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disklosur informasi masa depan. Yang kedua, disklosur segmen. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban sosial. Yang keempat, disklosur khusus pemakai laporan keuangan domestik. Yang kelima, disklosur pengaturan korporasi. Dan yang terakhir, disklosur dan pelaporan bisnis internet. Disklosur informasi masa depan. Tujuan investor berinvestasi adalah keuntungan atau return yang akan diperoleh jika di masa depan korporasi yang bersangkutan mempunyai kinerja yang bagus. Jadi, investor berkepentingan dengan informasi masa mendatang. Oleh karena itu, disklosur masa depan dipandang sangat relevan dalam pasar ekuitas. Instruksi keempat UE misalnya menyatakan bahwa laporan tahunan harus meliputi indikasi kemungkinan perkembangan masa depan korporasi. Disklosur segmen. Permintaan investor dan analis keuangan akan informasi mengenai hasil keuangan dan operasi segmen geografis dan industri dari sebuah perusahaan adalah signifikan dan semakin besar. Sebagai contoh, analis keuangan di AS secara konsisten meminta data laporan keuangan yang diurai jauh lebih rinci daripada sebelumnya. IFRS meminta pelaporan segmen yang sangat rinci seperti halnya yang terjadi dengan standar akuntansi lokal di banyak negara. Pelaporan pertanggungjawaban sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai akuntabilitas korporasi terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kepentingan publik seperti kesejahteraan karyawan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan. Ini mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai kinerja lingkungan dan sosialnya kepada stakeholder, sebagaimana laporan keuangan yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan dilaporkan kepada investor. Disklosur khusus untuk pemakai laporan keuangan non-domestik. Statement tahunan dapat mencakup disklosur khusus yang dimaksudkan untuk mengakomodasi pemakai statement keuangan non-domestik. Disklosur tersebut meliputi: yang pertama ada statement ulang sederhana dari statement keuangan dengan menyatakan ke dalam sebuah falas. Yang kedua, ada pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada statement keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. Kemudian yang ketiga ada statement ulang terbatas, posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. Yang terakhir, ada satu set statement keuangan yang lengkap yang disusun berdasarkan satu set prinsip akuntansi yang berbeda. Disklosur pengaturan korporasi. Pengaturan korporasi terkait dengan peralatan internal yang digunakan korporasi untuk melaksanakan operasi dan pengendalian yang berupa pertanggungjawaban, akuntabilitas, hubungan antar para pemegang saham, para anggota dewan, dan para manajer yang didesain untuk mencapai tujuan korporasi. Pengaturan korporasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang merupakan isu-isu pengaturan korporasi antara lain adalah hak dan layanan terhadap pemegang saham, pertanggungjawaban dewan, disklosur dan transparansi, serta peran stakeholder. Menurut Dallas tahun 2004, terdapat 4 komponen dari rangka untuk memahami dan menilai pengaturan korporasi di sebuah negara.
Yang pertama, infrastruktur pasar meliputi pola kepemilikan, tingkat yang menunjukkan sejauh mana perusahaan terdaftar di publik, hak kepemilikan, dan pasar untuk pengendalian korporasi. Yang kedua, lingkungan hukum meliputi tipe sistem hukum dan apakah hak pemegang saham atau pemangku kepentingan ditentukan dengan jelas serta dilaksanakan dengan konsisten dan efektif. Undang-undang perusahaan dan undang-undang sekuritas merupakan bagian dari lingkungan hukum. Undang-undang perusahaan mencakup bagaimana perusahaan dibentuk dan dikelola, dan hak serta tanggung jawab para manajer, direktur, dan pemegang saham. Undang-undang sekuritas terkait dengan penerbitan dan perdagangan sekuritas, termasuk persyaratan disklosur dan pengarsipan. Yang ketiga, lingkungan regulatori terkait erat dengan lingkungan hukum. Lembaga-lembaga regulatori bertanggung jawab mengatur pasar agar sesuai dengan undang-undang yang lembaga tersebut terjamin pasar yang terbit dan efisien dan melaksanakan tuntutan disklosur publik. Yang terakhir ada infrastruktur informasi terkait dengan standar akuntansi yang digunakan dan apakah standar tersebut menghasilkan pelaporan keuangan yang tepat waktu, lengkap, dan akurat. Infrastruktur informasi juga meliputi struktur profesi auditing, standar-standar profesional untuk praktik auditing, dan independensi. Disklosur dan pelaporan bisnis internet. Penggunaan World Wide Web atau WWW sebagai saluran penyebaran informasi semakin meningkat. Penyebaran informasi elektronik sering lebih murah daripada media cetak serta menawarkan komunikasi instan. Di samping itu, WWW juga memungkinkan penyebaran informasi interaktif yang tidak mungkin dilaksanakan dengan media cetak. Perdagangan sekuritas dengan menggunakan internet telah meningkatkan permintaan terhadap laporan keuangan dan bisnis berbasis WWW. Sekarang ini, semakin banyak investor individual yang menggunakan WWW untuk berjual beli dan membuat keputusan investasi dan juga menggunakan WWW sebagai sumber informasi yang penting. Salah satu perkembangan penting yang akan memfasilitasi pelaporan bisnis berbasis WWW adalah Extensible Business Reporting Language yang merupakan sebuah sistem labeling terhadap data atau informasi. Label data menggambarkan informasi keuangan kemana label tersebut diletakkan. Bursa efek, regulator, dan perusahaan publik semakin meningkatkan penggunaan internet dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemakai dengan akses segera dan berbiaya rendah terhadap informasi perusahaan. Disklosur pada negara pasar berkembang. Disklosur pada laporan tahunan perusahaan di negara yang pasar modalnya sedang berkembang atau selanjutnya disingkat negara pasar berkembang biasanya lebih sempit dan kurang andal. Disklosur yang tidak lengkap dan menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur tahun 1977. Tingkat disklosur yang rendah di negara pasar berkembang adalah sejalan dengan sistem keuangan dan pengaturan korporasi negara tersebut. Pasar ekuitas tidak berkembang dengan baik. Bank dan pihak dalam seperti kelompok keluarga menyediakan sebagian besar pendanaan sehingga biasanya kurang diperlukan disklosur publik yang andal dan tepat waktu. Implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus waspada terhadap berbagai variasi praktik pelaporan keuangan dan tingkat disklosur. Meskipun para manajer di banyak perusahaan masih tetap dipengaruhi oleh biaya disklosur, baik disklosur sukarela maupun disklosur wajib mengalami peningkatan di seluruh dunia. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disklosurnya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disklosur akan memberikan manfaat atau benefit yang signifikan terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.